Banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya hari ini nampak sudah surut. Begitu pula ketinggian muka air Sungai Bekasi. Saat ini permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari mulut tanggul. Ya, tampak banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya hari ini memang sudah tampak surut. Demikian juga ketinggian muka air Sungai Bekasi dan saat ini memang permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari tanggul dan Anda bisa lihat di sebelah sisi kiri. Ya, dan pemirsa, pasca banjir yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai, warga terdampak masih bertahan di pengungsian. Sejumlah warga perumahan Pondok Gede Permai nampak masih bertahan di pengungsian. Hal ini dilakukan mengingat curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Jabodetabek. Data dari BNPB sementara tercatat kurang dari 200 warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Berbagai bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan serta pengecekan kesehatan telah disalurkan. Namun beberapa warga masih mengeluhkan terkait dengan alat kebersihan dan alat steam untuk membantu mereka membersihkan endapan lumpur yang menempel di tembok rumah mereka. Minta oleh para pengungsi? Ya, yang pertama memang makanan mereka selalu minta agar tidak terlambat. Setiap pagi, siang, sampai dengan sahur nanti kami siapkan bantuan-bantuan itu. Kemudian mereka butuh kasur lipat untuk tidur di sini, bahkan yang tidur di rumah. Karena yang di rumah sudah rusak juga. Kami juga siapkan. Terus nanti ada bantuan-bantuan juga. Tinggal lumpur material aja begitu? Tinggal lumpur material selutut di rumah saya itu. Makanya saya butuh banget sekop sama yang karet itu buat ngedorong lumpur keluar. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi pengungsian di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat? Saat ini sudah ada rekan Esra Ambarita di lokasi pengungsian. Esra, bagaimana kondisi di pengungsian pasca banjir yang terjadi? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Kalau bisa kami gambarkan saat ini kondisi pengungsian khususnya di kantor BNPB atau tempat masyarakat yang terdampak khususnya untuk di perumahan Pondok Gede Permai, kami akan tunjukkan kepada Anda melalui layar televisi bahwa saat ini untuk masyarakat di sini ini sudah mulai berkurang karena sudah berkegiatan untuk membersihkan rumahnya karena mengingat juga banjirnya sudah mulai surut. Nah, saat ini warga tentunya yang terdampak ini tengah beristirahat, kemudian juga ada yang makan karena baru saja membersihkan rumah yang terdampak. Khususnya ini yang di belakang karena ini berdekatan dengan lokasi banjir ini. Nah, tadi kami juga sempat berbincang kepada warga, bantuan demi bantuan juga terus berdatangan. Hanya warga ini berharap bahwa tidak hanya bantuan berupa logistik saja seperti makanan, namun juga bantuan seperti kebutuhan rumah tangga maupun pakaian karena sudah habis kemarin terendam banjir. Nah, di belakang saya ini merupakan tempat suplai logistik, pasukan logistik. Jadi ketika ada masyarakat yang hendak memberikan logistik bisa langsung datang ke sini atau di gudang ini untuk memberikan bantuan logistik baik berupa makanan atau berbagai hal yang diperlukan warga terdampak. Namun untuk diketahui bahwa di sini sudah mengalami pengurangan untuk tempatnya. Kalau sebelumnya ada sekitar 200 warga yang di sini, informasi yang kami dapatkan ada sekitar 138 warga yang mengungsi di sini. Nah, relawan demi relawan juga berdatangan ke sini untuk memberikan bantuan dan Davi dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu relawan juga yang tadi baru saja memberikan bantuan kepada warga di sini. Kita tanyakan bantuan apa yang diberikan dan sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Halo Mas, dengan Mas siapa dan ini dari relawan mana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Om Feni dari komunitas Pajero Indonesia One. Mas, kita lihat Mas mau kasih bantuan juga. Tadi kasih bantuannya apa saja Mas ke warga? Iya, betul. Tadi kami menurunkan dan menyerahkan ke BNPB bantuan kita berupa alat-alat kebersihan, sembako, kebutuhan anak-anak gitu semua kita sudah serahkan ke BNPB.
Terus ada juga katanya tadi ambulans ya, juga disiagakan di sini ya? Ya betul, kita dari Pajero Indonesiawan dan ISSC juga menstandby-kan 1 unit ambulan untuk membantu warga yang sakit. Jadi begitu standby di sini 24 jam, jadi begitu ada kebutuhan ambulan kita langsung bergerak gitu. Dan juga kita juga menyiapkan 1 unit towing, standby 1 unit towing untuk membantu kendaraan-kendaraan warga yang terendam banjir yang mau dibawa ke bengkel. Jadi kita berikan secara gratis gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Feni atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya Mas, terima kasih. Nah pemirsa, demikian tadi salah satu perwakilan yang juga menyatakan memberikan bantuan. Tentunya bagi masyarakat di luar sana yang hendak memberikan bantuan sangat terbuka sekali, mengingat masih banyak logistik yang dibutuhkan masyarakat seperti pakaian, kemudian juga seperti pampers dan lain sebagainya yang masih dibutuhkan untuk warga yang terdampak banjir beberapa hari waktu lalu. David. Baik, terima kasih Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari pengungsian korban banjir Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Alat berat telah didatangkan untuk membongkar lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak, Kabupaten Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memasang papan peringatan penutupan aktivitas di depan pintu masuk objek wisata ini. Segel garis polisi masih terpasang di depan pintu gerbang lokasi wisata Hibix Fantasi, Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan gerbang yang dirusak belum dibersihkan. Belum terlihat juga upaya pembongkaran lanjutan di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa petugas Satpol PP berjaga di dalam kawasan. Sejumlah warga setempat mengaku mendukung pembongkaran objek wisata tersebut. Harapannya lebih cepat, lebih bagus. Karena masyarakat yang tersakiti bukan 1 orang, 2 orang aja. Ya inilah yang terjadi akibat dari ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri. Kita balik aja kembali lagi ke diri kita sendiri. Inilah yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor menyegel 4 objek wisata yang dinilai melanggar alih fungsi lahan Kamis kemarin. Rencana hari ini yang ada di halaman atau area parkir dan sekitarnya itu menjadi target pembongkaran hari ini. Hanya memang alat berat karena kemarin terkendala. Yang pertama karena ada terjadi bencana, beberapa jembatan juga putus ya, sehingga alat-alat berat dari PUPR juga diarahkan ke lokasi-lokasi itu. Nah, hari ini insya Allah 1 alat berat sudah melewati Cipanas, Cianjur menuju ke lokasi. Kemudian yang itu dari Pemprov, kemudian yang dari Pemkab baru berangkat dari Cibinong ya menuju ke lokasi. Tempat wisata yang disegel diantaranya kerjasama operasional atau KSO dengan BUMD PT Perkebunan Nusantara 8. Kementerian Lingkungan Hidup telah memasang papan pengawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup pembangunan di wilayah Hulu Das Ciliwung. Pelanggaran ini berdampak pada peningkatan potensi banjir di hilir termasuk Jakarta dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu saat meninjau lokasi wisata Hibix Fantasi Puncak Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan adanya penyalahgunaan izin pembangunan wisata Hibix Fantasi. Aspek hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin. Tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan. Gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah, kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah, dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan. Hanya 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya kurang.
Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter.